Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Akma, ya, khususnya di kelas bela diri Wasido. Ya, seperti biasa, seksi pertama nanti kita awali dengan pemanasan, kedua kemudian teknik, ketiga kemudian digait. Ya, kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita latih bermanfaat. Cuan, doa, mulai. Doa selesai. Chainse, nah, hormatnya namanya chainse. Chainse up. Begitu saya bilang ise, jawabnya se sambil nunduk, ya. Se itu siap, ya. Kita ulang ise, se, kemudian tegak, baru lempar hormat, kemudian simpan cuan. Ya, seperti itu tata cara penghormatannya, ya. Oke, kita pemanasan dulu. Buka kakinya. Kita turun ke arah kiri, oke, turun ke arah kiri. Jangan lupa poros ini harus diangkat ke atas, ya, jarinya ke atas. Jangan begini, oke. Kalau begini bawahnya ini nggak ke stretch, nggak ketarik, ya. Kalau begini kan ketarik, bisa dirasain, ya. Oke, ya, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Sekarang kita tidurin porosnya ke samping. Ya, genjot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang putar menghadap ke kiri. Ya, putar menghadap ke kiri. Berarti kalian ke sana. Badan saya tegak, lututnya jangan menyentuh bawah, ya. Oke, genjot, mulai. 1, badannya tegak, biar pahanya ketarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh lututnya. Sekarang tarik dengan tangan kiri. Pegang dengan tangan kiri. Tempelin ke pantat. Badannya tegak biar paha depannya ketarik. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Pindah kaki sebelahnya. Kaki kanan sekarang ditekuk, ya. Ingat porosnya ini harus ke atas. Ya, jangan lurus kayak gini. Terus kalau misalkan ini di depan dada, nggak akan bisa. Saya juga nggak akan bisa. Ya, kaki yang ini jangan di depan dada. Ini keluarin di luar kakinya, di luar dari bahu, ya, di luar. Kalau di dalam ini, biarpun kita nggak gendut juga pasti nggak bakalan bisa, ya. Buang keluar, oke, ya. Oke, mulai. 1, genjot. 2, 3, 4, 5, rasain ini. 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Oke, kita kesampingin sekarang. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Putar ke arah kanan. Putar ke arah kanan. Belakang kaki kirinya jinjit. Oke, badannya tegak. Berarti kalian menghadap sana, ya. Lutut jangan sampai nyentuh dulu. Ya, badannya tegak. Dengan badannya tegak, paha depan ketarik. Genjot, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh sekarang lututnya. Tarik pakai tangan kanan. Ya. Pegang kakinya pakai tangan kanan. Badannya tegak, tempelin ke pantat. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Sekarang kita duduk. Ya, kakinya dibuka. Oke. Ya. Siap, ya. Kita turun ke arah kiri dulu. Ya, kita turun ke arah kiri dulu. Jangan seperti ini. 1, 2, sampai 10. Jangan. Nggak ada efeknya. Ya, jadi seperti ini. Lihat dulu, ya. Dari atas, turun ke bawah. 1, 2, naik. Hentak lagi. 1, 2, naik. Oke. Paham, ya? Siap, ya? Oke. Kiri dulu, ya. Ingat, ini ke atas. Ini ke atas. Jangan begini. Nggak ngaruh kalau begini. Nggak lentur nanti sininya, ya. Ini ke atas. Siap. Mulai. 1, 2, naik. 2, 2, naik. 3, 2, naik. 4, 2, naik. 5, rendah lagi. Naik. 6, rendah lagi. Naik. 7, 1, 2, naik. 8, coba tempel. Naik. 9, 2, naik. 10, 2. Oke, yang bisa pegang ujung kakinya pegang. Tarik tempel. Kalau nggak bisa, serendah-rendahnya tahan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup? Sebelahnya sekarang. Siap. Mulai. 1, 2, naik. 2, 2 naik. 3, rendah lagi. 2 naik. 4, 2 naik. 5, 2 naik. Kakinya ke atas ya. 6, 2 naik. 7, tempel. 8, 2 naik. 9, 2 naik. 10, 1, 2, pegang ujungnya, tempel kalau bisa ya. Kalau nggak bisa, serendah-rendahnya, sedekat-dekatnya, setempel-tempelnya, sesakit-sakitnya. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup? Oke, sudah ditarik. Sekarang kita normalin lagi dengan posisi kaki segitiga seperti ini. Oke, yuk. Badannya rebah, serendah-rendahnya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup? Sekarang kita lemesin, kita goyang. Usahakan sampai nempel ke samping ya. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup? Lututnya tahan, tekan. Tekan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya. Jadi habis dibetot, kita normalin lagi dengan posisi seperti ini. Sekarang kita betot lagi, buka lagi ya. Siap. Oke ya. Tangan kiri turun. Tangan kiri turun. Ya. Bahu kanan ke arah tengah. Kalau nggak bisa sampai nempel, serendah-rendahnya. Segini udah sakit, segini aja nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa lebih rendah makin bagus. Bisa nempel lebih bagus. Ya, mulai genjot. 1, 2, 3. Ke kanan badannya, ke kanan, ke tengah. Oke, sekarang tangan kanan. Bahu kiri. Bahu kirinya ke tengahin, siap ya. Mulai. 1, 2, 3. Badannya ke kiri. Badannya ke kiri. Kemudian ke tengah lagi. Sekarang kanan. Tangan kiri turun bawah. Siap. 1, 2, 3. Naik ke kanan. Oke. Tangan kanan di bawah. Bahu kiri. Mulai. 1, 2, 3. Ke kiri. Oke. Tangan kiri di bawah. Bahu kanan. Mulai. 1, 2, 3. Ke kanan. Oke, last one. Tangan kanan di bawah. Bahu kiri. Mulai. 1, 2, 3. Oke, sekarang badannya ke depan. Buat tangan ke depan. Tahan serendah-rendahnya. Dagunya bisa nempel lebih bagus. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup? Ini terasa sakit. Ini terasa sakit di bawah lututnya bagian sini ya. Itu yang memang kita incar. Harus lentur. Di stretch. Dan sering putus kejadian kalau misalkan stretchnya nggak bener ya, di pertandingan, di arena, main bola, sering tuh kejadian di situ ya. Oke, sekarang kita normalin lagi dengan cara segitiga posisinya. Badannya rebah ke depan, dadanya cuma ditempel ke kaki ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Sekarang kita goyang seperti tadi. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Sekarang kita tekan lututnya, tekan lututnya, tekan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Nah, terakhir kita stretch dengan split. Sebisanya, sesakitnya. Oke. Sekarang tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Badannya angkat menghadap ke kiri ya, seperti ini. Siap? Lihat tuh kayak gitu. Oke, kalau nggak bisa segini juga nggak apa-apa, tinggi segini nggak apa-apa. Yang penting sesakit-sakitnya aja ya. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang dua tangannya di depan. Dua tangan di depan. Turun pelan-pelan. 1, 2, sesakitnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang angkat lagi. Menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan, tangan kiri depan, tangan kiri belakang, turunin, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berdiri. Oke, bangun. Oke, lemesin kakinya. Lemesin kakinya. Ini stretching ini penting banget ya. Penting sekali ya. Sangat penting sekali. Lemesin. Oke. Sekarang tangan di pinggang. Pangkalnya tadi kan habis dibetot, sekarang kita lemesin ya, putar ke kiri. 1,
2, rasain poros di panggul. 3, 4. Nah, kita stretch itu. 5, ganti arah. Rasain poros di panggul. 2, rasakan kotak-kotak. 3, mau. 4, 5. Oke, cukup. Berdiri di kaki kanan. Oke, berdiri di kaki kanan. Ya, pegang siku tangan kanan. Kaki kiri nggak ada berat. Tarik ke kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Berasa kan area sini semuanya kan, sampai ke poros bawah kan. Sekarang berdiri di kaki kiri. Kaki kanan nggak ada berat. Pegang siku kiri. Siku kirinya pegang, rebahin ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Rasain stretch area sini ya, di stretch ya. Oke, sudah. Sekarang dua tangan, dua jempol di bawah dagu, turun ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Patah ke kiri, ya, rasain bagian sininya ketarik, kemudian putar tangannya ke depan. 1, rasain tuh. 2, kita stretch bener-bener ya. 3, 4, 5. Cukup. Ganti ke kanan, putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Sekarang dua tangan di pinggang. Palanya kita putar, matanya melek, jangan merem. Mulai. 1, buka matanya. 2, 3, matanya buka. 4, 5. Ganti arah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Ya, stretchnya sudah. Sekarang kita baru warming, masuk ke warming ya. Baru kita masuk mana saja. Oke, kita turun lagi ke bawah. Ya, siap ya. Untuk pertama kali, kalian harus bisa push up jari. Kenapa? Itu sangat penting sekali untuk pukulan. Nanti saya akan jelaskan. Oke, sekarang kita coba. Kalau belum kuat, yang belum pernah push up jari, lutut, pakai lutut dulu ya. Kayak gini ya. Sekarang jarinya begini nih, tegak tuh. Kayak gitu tuh. Oke, tegak kayak gitu ya. Ya, jangan kayak gini. Lihat tuh, coba bisa kelihatan ya. Coba disetir, jangan kayak gini ya. Ini mah bukan pusat jari kayak begini ya. Mendingan begini ya. Jadi jarinya tegak, berdiri kayak gitu jarinya ya. Oke, pakai lutut. Oke, coba ya. Kalau yang sudah bisa coba begini ya. Tapi kalian coba pakai lutut dulu ya. Saya guide ya. Oke, kita coba lakukan minimal 5 dulu deh ya, siap. 1, naik. 2, naik. 3, naik. 4, naik. 5, naik. Oke, cukup. 8. Oke, siap. 1, pakai lutut ya. 2, 3. Kalau udah kuat nggak usah pakai lutut. 4, 5, 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Sekarang kita langsung pusat kepal, berasa tuh jari-jarinya yang tadi langsung kepal, berasa kan? Oke, siap ya. Kalau belum kuat pakai lutut dulu. Kalau sudah kuat langsung begini normal. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup? Oke, sekarang kita masuk crunch, oke? Nah, seperti ini crunch, ya. Kita tiduran. Sudah? Lihat ya. Ini kalian harus lakukan everyday ya. Karena nanti kita akan tambah, ya. Siap. Tangan di paha, kayak gini. Nah, badannya ketika bangun, dia hanya sampai setengah badan ini aja. Nggak sampai bangun begini,
ya, nggak sampai saya pakai sit up, ya hanya sampai segini aja. Fungsinya untuk bikin kejang otot perut, oke? Jadi every time up dia harus kontraksi, ya, every time up dia harus kontraksi. Tangannya di paha, setiap kali dia naik ke atas, tangannya harus nyentuh lutut, kayak gitu, oke? Siap ya? Untuk awal kita lakukan 30 dulu, siap? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Kita push up lagi, ya. Oke, sekarang kita lakukan push up rapat. Tangannya seperti ini di depan dada. Oke, pas di depan dada, di tengah-tengah dada, ya, untuk tricep ya, push up rapat ya. Siap. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Sekarang kepel lagi. Ya, siap ya. Ya, siap. Pada saat kepel perhatikan yang kena kalau bisa 2 ini aja ya. 2 ini. Jangan ke sini. 2 ini dia ke mata larinya. Kita juga kalau mukul pakainya 2 ini. Nggak sampai 4-4 ya. Jadi hanya 2 ini aja. Oke, siap ya. Ya, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Oke, terakhir ya, crunch bawah ya. Pemanasan kita memang seperti ini ya. Crunch bawah ini masih hitungannya masih untuk pemula semua ya. Crunch bawah harusnya 30, cuman untuk pemula lakukan 10 dulu. Siap? Oke, kayak gini, kakinya angkat. Waktu ditekuk ya, badannya maju ke depan. Terus kakinya nggak boleh ngebuka begini. Ya, nggak boleh ngebuka gini. Kakinya tetap rapat. Oke, jadi dadanya usahakan seolah-olah mau nempel ke paha. Siap? Ya. Mulai 1, 2, 3, turunnya pelan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Sekarang sikunya taruh. Ya, kaki kiri angkat. Oke, nanti kita goyang seperti ini ya. Gak boleh nyentuh ya, siap ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Oke, last one kita lakukan plank. Oke, kita lakukan plank. Kalau ini cuma 1 menit ya. Ini wajib semuanya 1 menit. Kalau misalkan nanti panas di tengah jalan, kalian boleh istirahat seperti ini hanya 5 detik. Berdiri lagi. Capek, turun. Panas ya. Kemudian lanjut lagi. Oke? Only just 1 minute. Ready? And go. Fokus. Tiga 30 detik. Fokus.
20 detik. Sepuluh detik. Oke, cukup. Ya. Tadi kenapa kalian wajib mengerjakan pusat jari, telapak, kepal. Rasakan ketika kalian selesai pusat jari, kemudian kalian kepal. Apa yang kalian rasakan? Kepalanya semakin kencang kan? Nah, jadi antara pusat jari, pusat telapak, sama pusat kepal itu tidak bisa dipisah. Itu sudah jadi satu kesatuan. Pusat jari untuk kepalan tangan, pusat rapat untuk tricep, gaya pegas dari pukulan, pusat kepal kekuatan pergelangan. Jadi kalau pergelangannya weak, powernya besar, kita mukul, kita yang cedera. Jadi itu untuk memperkuat pukulan. Serangkaian itu tidak bisa dipisah. Oke ya, kita istirahat dulu 1 menit. Ya, go. Ya, sekarang kita masuk di sesi kedua. Jadi, sesi pertama kita pemanasan, stretching ya, stretching dan pemanasan. Sesi kedua ini kita disebutnya mengasah ya. Jadi ibaratnya pisau kita asah semakin tajam setiap tekniknya. Ya, untuk kalian kita adaptasi dulu. Ya, kita adaptasi dengan teknik-tekniknya Wasido. Oke, yang pertama adalah posisi stand fight. Stand fight dalam Wasido kita pakai yang terkuat. Misalkan kalian yang terkuat dari tubuh kalian adalah sisi kanan, taruh di depan, sisi kanan kalian. Jika kiri, kidal, taruh kiri di depan. Oke, nah cuma rata-rata pasti kanan ya, jarang yang kidal ya. Oke, sekarang kita stand fight-nya seperti ini ya. Dalam Wasido, kita tidak ada stand fight miring seperti ini, jadi harus paham ya. Kalau kita self defense ya, pertama kalian harus mengenal yang namanya center line. Center line ini garis tengah tubuh. Jadi, kalau saya menghadap ke kalian, center line saya menghadap ke kalian dan center line kalian menghadap ke saya. Oke, garis tengah tubuh. Tapi kalau saya ke samping begini, center line saya tidak menghadap kalian, kalian menghadap saya menghadap ke sana center line saya. Paham? Nah, jadi keuntungannya center line menghadap ke lawan adalah kita punya 4 senjata, 1, 2, 3, 4, plus 5, teng. Hebat, oke. Nah, dia keluarnya 1 second, 1 second, 1 second, 1 second. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Paham ya? Oke. Nah, tapi kalau kita miring seperti ini, center line-nya kita ke sana, ini 1 second, ini 1 second, ini 2 detik. Ini 3 detik. Paham ya? Oke, langsung, siap. Ya, ini posisi cuan. Ya, kalau saya bilang stand fight, kaki kanan maju, se, oke, teriaknya se, oke. Nah, berdiri biasa, maju, 1, berdiri biasa, maju, ya. Jadi ini tetap selebar bahu. Kemudian tangannya stand fight, sikunya lurus, tegak lurus ke bawah, jatuh, relax. Jangan begini. Ini disebut open wings. Pegal bahunya nahan, ya. Jadi sikunya jatuh ke bawah, nempel sama rusuk. Oke, kepala sedikit head down, tangan samping rahang seperti ini. Center line menghadap ke lawan. Oke, dapat ya, serileks mungkin seperti ini.
Oke, sekarang kita belajar mukul. Ya, kita belajar mukul. Dalam wasido tercipta oleh beberapa bela diri. Ya, pukulan yang kita adopsi ada dari Wing Chun dan ada dari Jeet Kune Do. Ya, ada dari Jeet Kune Do. Jadi kalau yang pertama, kalau center line kita connect, center line kita connect, kita pakai pukulannya lurus seperti ini. Fistnya vertikal. Oke. Jadi 1 itu jab kanan, 2 itu strike. Bahasa kita 1 and 2 aja. Ya. Jadi 1 jab, 2 strike. Dari posisi begini, ini kan tulangnya menghadap ke depan nih. Bahunya dorong, pinggangnya dorong. Oke. Ya, kaki kanan pada saat ini, pada saat melepaskan pukulan jab yang tangan kanan, barang sedikit melangkah. Oke, and then kayak kita lagi tarik panah, tangan kirinya lepas. Main pinggang dari kiri ke depannya. Dorong kaki belakang saya jinjit. Oke, seperti itu. Detailnya ya. Oke, kalian lakukan 1-2 selama 1 menit. Ya, selama 1 menit. Nggak usah buru-buru. Yang penting porosnya benar. Perhatikan kaki saya ini, perhatikan ya. Ini yang benar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Itu yang benar. Ini yang salah. Yang sering banget untuk pemula, beginner, salah. Untuk awal belajar. Oke, dia maju ke depan. Bukan ke samping, balik lagi. Ke samping, balik lagi. Ke kanan, balik lagi. 1, 2, kembali lagi. Tapi dia ke depan. Ini salah. Paham ya? Sampai sini paham. Dan kesalahan yang kedua adalah dia diem. Kakinya diem. Paham ya? Jadi kakinya harus main. 1 and 2 kembali. 1 and 2 kembali. Coba ikutin dulu. 1 and 2 kembali. 1 and 2 kembali. Badannya twist. 1 and 2 kembali. Oke, siap ya? Kalian lakukan itu selama 1 menit. Stand 5. Teriaknya. Oke. Lakukan 1, 2 in 1 second. Stand 5. Fight, go. Cukup. Sekarang seperti biasa, setiap kali kita ngasah, kita crunch dulu. Ya, kita crunch dulu baru abis itu kita istirahat, ya. Yuk, langsung kita crunch. Kita mau tiduran, ya. Tiduran, lakukan 30 kali ya. Siap ya, untuk pemula, untuk beginner lakukan 30 kali, siap. Oke, mulai. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 lu 1 2 3 4 5 6 7 8 lu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah belum? Udah ya? Oke, cukup. Ya. Sudah 30 kali baru kita istirahat 1 menit. Yuk.
Oke, siap lagi? Ya, sekarang kita belajar hook ya, hook ya. Untuk sabuk putih sampai dengan sabuk hijau itu belum boleh mukul muka. Kita area targetnya badan sama kaki. Oke. Untuk hook ya, kita arahnya ke rusuk. Kalau bahasa umumnya disebut body shot. Oke. Jadi gerakannya seperti ini. Pada saat hook, siku kalian turun ke rusuk, pinggangnya tarik ke belakang. Nah, pinggangnya tarik ke belakang, pinggang yang kanan ke belakangin. Oke. Nah, sekarang tangan kanannya sikunya turunin ke rusuk, pinggangnya tarik ke belakang. Sudah? Nah, sekarang bareng waktu pinggang yang kanan dilempar ke depan, ditwist ke depan, tangan kanannya lepas. Berat badan pindah ke kaki kanan. Oke, dia bentuknya horizontal seperti ini. Oke, jadi yang kena dua ini. Tidak begini. Lihat. Ya, kelihatan jelas ya. Ini saya bagian pergelangan tangannya nekuk. Ya, beberapa boxing begitu. Karena kenapa? Memang dia pakai glove boxing, tapi kalau di jalan kita seperti itu, ini kita yang kena. Dan ini dalam kondisi tidak lurus, dalam kondisi bengkok. Akhirnya kita kesleo, sering kayak gitu ya. Nah, ini dia horizontal seperti ini. Oke, horizontal. Dua ini harus nancap ke tusuk. Jadi kalau kita horizontal seperti ini, lihat posisi bentuk tangan, ke pergelangannya lurus. Jadi kalau ada pressure dari depannya kuat. Namun kalau bend seperti ini, oke, paham ya? Lagi ya. Coba diikuti dulu ya. Pinggang kanan tarik ke belakang. Pada saat pinggang kanan tarik ke belakang, sikunya turun ke bawah. Sikunya dari stand fight turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Bareng sama pinggang kanannya ke belakang. Oke? Paham? Nah, turun ke belakang. Oke? Jika sudah, langkah kedua, pinggangnya ke depan, kemudian tangan kanannya lepas. Berat badan pindah kaki kanan. Ya, itu hook. Ya, sekali lagi kita lakukan dua gerakan, satu turun sikunya. Ya, satu turun sikunya, dua lepas. Sekarang yang kiri. Oke. Sama. Ke belakang pinggangnya, turun siku kirinya, lepas. Ya, ke depanin pinggangnya. Oke, lepas. Horizontal tangannya. Oke, ke arah rusuk. Oke. Sekali lagi sebelum kita mulai ya. Kanan, tarik ke belakang, siku turun. Satu, bareng ya. Dua gerakan itu jadi satu. Turun ke belakang, ya, turun ke bawah, pinggang ke belakang, pinggang kanan. Satu, dua lepas. Boom, kiri sekarang. Turun, pinggang lepas. Ke depan, oke? Ya, turun sikunya bareng sama pinggangnya kiri ke belakang. Lepas. Tangan selalu ada di rahang. Nanti soalnya untuk sabuk biru kan kita main kepala. Dari sabuk dasar biasain setiap kali hook tangan harus ada di rahang. Lakukan hook kanan. Satu, dua, kiri. Satu, dua, seperti itu selama 1 menit ya. Ngerekamnya ke depan gini ya, supaya saya bisa langsung lihat. Siap? Stand by. Jangan lupa tracknya. Oke. Yuk, mulai. Fight, go.
ya. Sekarang seperti biasa kita langsung crunch. Ya, siap ya. Oke, 30 ya. Siap. Tangan di paha. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu tahan, 2, 4, 6, 7, 8, lalu cukup. Oke. Ya, seperti biasa, baru kita istirahat 1 menit. Yuk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in there. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. Oke, siap lagi. Sekarang back fist. Oke, sekarang back fist ya. Back fist kita hanya menggunakan anggota tubuh yang terkuat, yaitu kanan. Back fist arahnya kita kerusuk, ya. Arahnya kita kerusuk, dilos, setelah kerusuk, tarik sedikit, ya. Udah tarik. Jadi sekali lagi, coba ikuti ya. Back fist, sudah. Sikunya mundur ke belakang, pinggangnya kanan tarik ke belakang, sedikit aja untuk gaya pegas. Kemudian lepas lurus. Oke, jadi gerakannya langsungnya seperti ini. Oke, ya. Back fist. Back fist, kerusuk, ditangkis, ketengahin, tarik, lepas. Ya, teknik ini disebut Reise Yongchun kalau bahasa di Jeet Kune Do-nya ya. Kita simpel aja back fist. Back fist, pukulan Reise Yongchun, ya. Itu satu paket, nggak bisa dipisahin, nggak bisa cuman back fist aja, nggak bisa. Itu sudah satu paket ya. Karena kenapa? Ketika kita back fist kan ditangkis, kita cuman pindahin sedikit aja, langsung kita masuk. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa dipisah. Itu with back fist ya. Jadi kalian lakukan standby with back fist ya, dengan back fist selama 1 menit. 1, balik lagi. 2, balik lagi selama 1 menit ya. 3, seperti itu ya. Rasakan gerakannya dulu supaya ototnya, muscle-nya merekam dari pola gerakannya. Ya, disebut muscle memory. Setelah tubuhnya terbiasa dengan gerakan tersebut, maka dia akan menciptakan refleks. Jadi dirasain dulu gerakannya, jangan asal gerak. Ya, kalau dari dasarnya sudah salah, kesananya nanti salah. Siap ya? Back fist sama Reise Yongchun ya. Back fist selama 1 menit. Stand 5. Oke? 5, go, come on. All I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yup. I'm going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo. Oke, cukup ya. Sekarang seperti biasa kita langsung crunch ya. Siap ya? Oke, 30 ya. Siap. Tangan di paha. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu tahan, 2, 8, 6, 7, lalu cukup. Oke. Ya, seperti biasa, baru kita istirahat 1 menit. Yuk. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo! I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. This ain't on the man, facts, bro. Lot of haters, tell me where they at, though. I'm the new pop, all I do is rap, though. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Oke, siap lagi. Sekarang kita masuk ke kick. Oke. Ya, siap ya. Stand fight. Sit. Kaki kanan di depan. Maju sedikit. Sedikit aja. Oke. Nah, kita mulai dari kalau yang kaki yang di depan yang nendang, itu disebutnya jab kick. Ya, disebutnya jab kick. Ya. Kalau kaki yang belakang yang nendang, itu baru kick. Oke. Ya. Nah, sekarang kita yang kaki depan dulu ya. Jadi kalau kaki yang di depan kita nendang, itu nggak perlu ditarik dulu ke belakang seperti Muay Thai kayak gitu, nggak perlu ya untuk kicking ya. Jadi caranya adalah ini adalah penggabungan dua teknik dari tekniknya Taekwondo dan tekniknya Muay Thai. Taekwondo kita ngambil porosnya ya. Jadi ketika kita mau nendang pakai kaki kanan, kaki kiri sebagai poros. Kaki kiri tumitnya masuk ke dalam. Tumitnya masuk ke dalam tuh kayak gitu. Oke. Tumitnya masuk ke dalam. Ketika tumitnya dimasukin ke dalam, badan kita langsung berdiri di kaki kiri. Kaki kanan angkat kejang. Lihat kejang, porosnya harus ke bawah ya kalau nendang ya. Kesalahan orang ketika dia nendang dia patah adalah ketika dia mau menendang dia tidak kejang ke bawah seperti ini. Jadi bagian engsel tulang tidak ngelok. Oke, dia ngampeh. Ngampeh tuh relax kayak gini. Tuh ngampeh, nggak kejang. Oke, kita ulangi lagi ya. Pertama, tumit kaki kiri masuk. Kedua angkat, kejang di sini, udah kejang. Nah ketiga lepas. Oke, ya. Sekali lagi ya. 1 tumit masuk, 2 kaki kanan angkat, kejang. Oke, ya kejang. Bayangin kaki kalian lagi diikat ya. Tiba-tiba kita potong ikatannya lepas. Kayak gitu, ya. Nah, untuk di Wasido, kalau kita menggunakan tendang yang kanan, biasanya kita nendangnya low, yaitu targetnya paha, ya. Nendangnya pakai tulang kering, bukan pakai punggung kaki. Kalau pakai punggung kaki, ini tugasnya adalah untuk ke muka, ya. Tapi kalau tulang kering, itu targetnya untuk badan ke bawah. Oke, kita pakainya tulang kering, Muay Thai. Ya, apa yang dipakai menggerakkan Muay Thai, dan itu sangat efektif. Oke, kita coba ulang lagi ya. Kita sebelum 1 menit nanti kalian lakukan, kita pemanasan dulu. Siap ya. Kaki kirinya masuk ke dalam poros. Kalau saya bilang poros, berarti kaki yang bukan menendang ya. Porosnya masuk ke dalam tumitnya. Angkat kejang, lepas. Kembalikan lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, porosnya masuk, tumitnya masuk. 2, kejang, kakinya keras. 3, lepas. Kembali lagi. Oke, sekarang lakukan 3 gerakan jadi 1 hitungan. Siap, ya. 1, tumit. Balikin lagi. Perhatikan poros kaki saya yang kiri, ya. Perhatikan kaki saya yang kiri. Oke.
Lihat ya. Set. Boom. Masuk lagi. Oke. Ya. Siap. 2. Set. Kembalikan lagi. Tumit dulu masuk. Ya. Standby. 3. Tumit. 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 Oke. Sudah bisa? Oke. Nanti jangan cepat-cepat dulu ya. Jangan pakai power dulu ya. Pelan dulu. Kalau flow-nya sudah dapat, baru pakai power. Udah dapat, baru pakai speed. Kalau ngaco, pelan lagi. Itu kuncinya, ya. Sekarang yang kiri. Nah, untuk yang kiri, kita jangan diem di tempat. Bayangin ya. Oke, saya contohnya pakai ini. Ya. Tadi yang kanan udah clear, sekarang yang kirinya. Ini target atau objek. Prinsipnya, kaki yang jadi poros itu jangan satu garis sama objek. Ini saya satu garis. Ini yang terjadi ketika kita satu garis. Oke, itu yang terjadi seperti itu. Oke, ini satu garis dengan objek. Oke, nah, nendang itu si poros jangan pernah satu garis dengan objek. Diingat itu ya, karena dari awal kalian harus benar. Kalau dari awal salah, kesananya salah. Ya, jadi si poros keluar. Si poros keluar dan porosnya sudah membuka. Oke, dalam arti jarinya kita sudah menghadap ke belakang. Buka poros. Buka poros. Oke. Lihat, bisa masuknya lebih dalam. Hanya perbedaan sudut. Paham sampai sini ya? Diingat ya. Jadi ini saya akan demonstrasikan yang salah, satu garis ya. Powernya saya usahakan sama. Oke. Sekarang saya yang porosnya di luar. Paham ya? Jadi kita sekali contohnya udah paham ya. Jadi kita dapat kesempatan untuk udah kita hitting, kemudian kita push. Momen pressure-nya dapat, momen hitting-nya dapat. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang kita gerakin dulu. Kalian cari feel-nya. Oke ya. Pertama, poros buka. Ingat, maju serong ya. Atau ke samping. Oke. Maju serong ya. Maju serong, angkat kejang, lepas. Taruh depan. Jangan ditarik ke belakang. Siap dulu. Baru kembali. Oke. Buka, kejang, lepas. Taruh depan, kembali. Lagi ya. Buka, kejang, lepas, taruh, kembali. Dapat feel-nya? Sekali lagi. Buka, kejang, lepas, taruh. Siap dulu. Ya. Pada saat kita naruh, kita siap. Nyerang nggak? Oke. Baru kembali. Kenapa nggak ditarik sih? 2 kali kerja, 2 kali konsentrasi. Mendang, narik kaki, dia nyerang. Blast kena kita. Tapi kita lepas, dar. Kita udah langsung konsentrasinya defense. Setelah aman, ya udah kembali lagi. Seperti itu, paham ya? Siap. 3 gerakan jadi 1 gerakan. Siap. 1. Pang, taruh depan. Kembali. 2. Buka. Pang, taruh depan. Kembali. 3. Buka. Pang, taruh depan. Kembali. Oke. Nah, sekarang kalian lakukan kicking selama 1 menit seperti ini. Yang kanan dulu. Poros. Poros, kejang, lepas. 1. 2. 3. Dapetin feel-nya. Kirinya. Poros main. 1. Ya, taruh depan. Oke, kembali. 2. Taruh depan. Kembali. 3. Taruh depan. Kembali. Selama 1 menit. Cari feelingnya dulu, oke? Siap ya? Stand fight. Ya, 3 kali kanan, 3 kali kiri selama 1 menit. Fight, go!
lagi. Nah, sekarang kalau kita udah masuk ke kicking, kita nggak crunch, kita deep squat. Ya, deep squat seperti ini ya. Oke, jongkok yuk. Jongkok, jauh. Tangannya depan dada, dua-duanya fungsinya kenapa? Supaya kalian nggak nahan begini, percuma ya. Dua tangan depan dada, jongkok yang enak, siap. Yuk, berdiri. Turun, 1 sampai bawah. Naik lagi. 2, yuk. Naik lagi. 3 sampai bawah. Naik lagi. 4, badannya tegak waktu diri. 5, badannya tegak waktu berdiri. Turun lagi. 6, tegak badannya. 7, turun. Badannya tegak. 8. Ya, 9. 10. Lagi. 1, badannya tegak waktu berdiri. 2. 3. Kenapa? Ya. 4. Kalau begini pantatnya yang gede nanti. 5. Ya. Kalau tegak, paha. 6. Kenanya di paha. Tuh. 7. Tuh. Paha yang kena. 8. Kalau nungging pantatnya gede ntar. 9. Tegak. 10 terakhir ya. Oke, cukup. Lemesin. Ya. Paha itu fondasi penting. Ya. Kalau kita nggak ada deep squat, zaman sekarang Muay Thai, Krav Maga itu udah jadi bela diri modern. Jadi mereka sudah terbiasa dengan attacking ke paha. Begitupun juga dengan silat, bela diri self defense rata-rata seperti itu. Jadi kalau kalian tidak melatih paha, ya habis nantinya. Oke, istirahat 2 menit. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Ya, siap lagi. Sekarang kita masuk ke knee ya. Ini masih dipisah-pisah ya. Nanti kalian video ini mainkan ya, bisa diputar selama 1 minggu setiap hari kan ya. Supaya terbiasa, karena nanti kalau udah digabung dengan beberapa teknik lainnya, jadi udah enak nyatuinnya gitu ya. Kalau nggak digerakin ya lama nantinya ya. Jadi ini masih dipisah-pisah, knee dulu, kicking dulu ya, terus one-two dulu, hook dulu, nanti berikutnya akan digabung ya. Jadi ini dilancarin dulu, oke? Oke, sekarang with knee ya, with knee, siap ya? Oke, siap ya? Ya. Jadi seperti ini, tangan depan seperti biasa, stand fight ya. Oke, kemudian kalau kita knee kanan, kalau kita mau knee sisi kanan itu kita step dulu, step. Karena kenapa? Kalau untuk knee dia tidak bisa langsung, dia harus step seperti ini, ganti kakinya. Oke, agak sedikit maju. Ya, sekali lagi, cobain. Stand fight,
step. Sudah. Nah, kalau kita knee kanan, diingat, kalau kita knee kanan, yang mengambil, yang megang punuk lawan, tengkuk leher lawan, itu tangan kanan. Ingat ya. Jadi kalau kita melakukan knee kanan, yang megang tangan kanan. Tangan kiri tetap di rahang. Ya. Tengkuk lehernya kita pegang, and then knee. Bang. Taruh depan, stand 5. Sampai sini paham ya? Oke, coba kita lakukan 2 kali yang kanan dulu ya. Siap, 1 step. Langsung ambil otomatis. Ketika step, bareng tangannya udah nyolong. Ya, biar dia nggak kabur. Ya, langsung knee. Tang. Taruh depan. Stand 5 lagi. Ya. 2 step. Langsung megang nih. Knee. Tang. Oke, sekarang 1 hitungan, siap ya. 1 hitungan ya, siap. 2. Boom. Taruh depan. Siap lagi. Ya. 2. Boom. Tarik tangan kanannya. Bayangin lagi megang tengkuk leher orang. Oke. Kembali lagi. Siap ya. Sudah paham? Sekarang yang sisi kirinya. Ya, ingat tangan apa yang megang? Kiri ya. Kalau sisi kiri tidak perlu switch stance lagi karena dia sudah ada di belakang. Jadi yang harus kalian lakukan langsung megang lehernya. Langsung megang lehernya. Oke. Cross ya, bukan begini. Kebayang ya. Jadi misalkan ini leher nih. Bukan begini, tapi begini. Megang di tengkuknya. Oke, bukan begini. Kalau ini kita depan, beda. Ini kita gini, cross ya. Jadi bukan begini, tapi cross. Oke, seperti itu ya. Siap. Yang kirinya ya. Oke, 1 ambil. 2 tarik nih. Tang. Taruh depan. Kembali stand 5. Lagi, 1 ambil. 2 nih. Tang. Taruh depan. 1 hitungan. Stand 5. 2. Stand 5. Kembali lagi. 2. Stand 5. Kembali lagi. Paham ya? Pelan-pelan dulu ya lakukan ya. Ingat, kalau knee itu pantatnya dorong ke depan. Oke, jadi seperti itu. Bukan ini diem pantatnya. Ya. Bukan seperti itu. Oke, jadi dia dorong ke depan seperti itu. Oke ya. Lakukan seperti ini, ikuti dulu. Kanan, step. Boom, stand 5. Kembali. Kiri. Tang. Boom, stand 5. Kembali lagi. Kanan, switch. Boom, stand 5. Kaki kiri yang mundur. Kembali lagi. Kiri, ambil. Boom, stand 5. Ya. Kembali lagi. Oke, ya. Kanan. Boom, stand 5, kaki kiri mundur. Oke, kiri. Boom, stand 5. Kembali lagi. Lakukan secara perlahan seperti itu selama 1 menit. Cari feel-nya. Dapetin feel-nya. Dapat feel-nya, coba tambah speed. Ngaco, turunin lagi. Oke? Stand 5. Mulai. 5. Siap lagi, kita deep squat dulu ya sebelum istirahat seperti biasa. Oke, jongkok. Siap. Up. 1. Tegak. 2. Tegak. 3. Yo. 4.
5. 6 turun. 7. Badan tegak. 8. Tegak badannya. 9. 10. Tegak badannya. 1. 2. 3. 4. Tegak badannya. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, cukup. Istirahat 2 menit. Go. Raise the fuck up. Feeling like I'm Batman, fighting like my last chance. This Gotham City, you could go and call him Batman. I run the night, saving hoes to the enemy. Louis got him out, could be a couple your utility. You see what time it is? It's time to buy the ball. Cause these fine ass girls keep from mighty fall. And these local ass ratchets just gotta have it. I call the rappers ass bouncing, cause all these carrots. Feeling like I'm Batman, fighting like my last chance. This Gotham City, you could go and call him Batman. I run the night, on the night, on the night, on the night, ice. Raise the fuck up. Lagi. Ya, terakhir dari sesi kedua, front kick. Oke. Ya, seperti biasa kanan di depan udah standby. Ya, front kick. Lihat ya. Front kicknya kita tidak seperti ini. Itu push kick namanya. Oke. Kita front kicknya. Nah, kalau kita nendang, kita kejangnya ke bawah kan waktu ngangkat kaki ya. Sebelumnya tadi ya. Setiap kali kita nendang, kita pasti kejang. Ini juga begitu. Ini juga harus kejang ya. Nih ya, seperti sebelumnya. Jangan nih kakinya runcing begini ya. Tetap begini ya. Oke. Namun kalau front kick, dia beda. Kalau front kick ketika kita ngangkat kaki, dia kejangnya udah ngangkat jarinya. Oke. Dia jarinya udah ngangkat ke atas. Kemudian dia nyodok. Ya, jadi menyodok front kicknya. Bukan, paham ya perbedaannya? Paham ya? Dia nyodok. Pakai bantalan yang ada di sini. Bantalan kaki. Jadi jarinya harus ke atas. Hati-hati ya. Latihannya pelan-pelan ya. Nah, terus gimana kalau saya nggak punya samsak di rumah? Bisa ke dinding. Ya, pelan-pelan. Tetap seperti itu. Oke. Ya, pelan. Supaya dapat feel untuk angkat jarinya ya. Oke. Kalian lakukan front kick selama 1 menit seperti ini. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Nah, coba ikuti dulu ya. Kanan. Kiri. Tarik lagi ke belakang. Kalau front kick boleh ditarik karena dia nyodok sifatnya. Oke, kanan. Kiri. Oke, tangannya usahakan tetap di atas. Jangan kayak gini. Oke, itu sering banget ya. Tangannya usahakan selalu di atas ya. Oke. Oke. Boleh dimajuin ke depan gini boleh. Buat stabilnya aja. Selama 1 menit ke depan kamera seperti ini. Stand fight. Fight, go. These fine ass girls keep from mighty fall. And these local ass ratchets just gotta have it. I call the rappers ass bouncing, cause all these carrots.
Cukup. Siap lagi? Kita deep squat dulu ya sebelum istirahat seperti biasa. Oke, jongkok. Siap. Up. 1. Tegak. 2. Tegak. 3. Yo. 4. 5. 6 turun. 7. Badan tegak. 8. Tegak badannya. 9. 10. Tegak badannya. 1. 2. 3. 4. Tegak badannya. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, cukup. Istirahat 2 menit. Whispers in my mind, I slowly drifting by. All the poems I wrote for you, they made me blind, they made me lie. Heard you in the rain, will you always be there? Last thing you said, sorry if it's too late. Heard you in the rain, will you always be there? Last thing you said, sorry if it's too Sekarang kita udah masuk di sesi ketiga ya, yaitu drill teknik. Sesi ketiga ya, masuk drill. Oke, sesi ke-1 kita pemanasan, sesi kedua kita mengasah, sesi ketiga kita drill. Oke, siap ya, perhatikan ya. Yang harus kalian pahami ketika kita masuk dalam teknik fight, dalam fighting ya, mata kalian jangan pernah melihat ke arah mata. Kenapa? Emosi kita nggak stabil. Oke, itu satu. Ya. Yang kedua, usahakan posisi kaki udah duluin depan di kanan, kanan depan. Seperti ini, ya. Usahakan ketika kita terlibat suatu perkelahian atau apa, ya, usahakan posisi kaki sudah kanan di depan. Kalian tangannya boleh seperti ini, boleh mainin kerah-kerah baju, boleh ya. Ketika dia mulai action, langsung straight ke depan. Jab. Itu salah satu keunggulannya. Itu nggak akan kebaca. Ya. Jadi itu salah satu keunggulan kenapa kanan kita taruh depan. Begitu dia baru nowel atau dia seolah ingin memulai perkelahian, kita langsung strike dia terlebih dahulu. Strike-nya lurus seperti itu. Yang kuat taruh di depan kan. Nah, jadi pukulan, saya bilang lagi, saya ingetin lagi dari yang awal tadi, pukulan itu kencangnya bukan terletak pada tolakan begini, ngokang. Bukan. Pukulan itu terletak pada hentakan pinggang, lontaran lengan, dorongan bahu. Hentakan pinggang, lontaran lengan yang bekerja adalah otot tricep. Itu fungsinya kita push up. Hentakan bahu, ya, bahunya ke depan. Oke,
Ini saya tidak ditarik. Tidak 2 kali. Beda ya. Kelihatan. Itu 2 kali kerja. Tapi ini habis dia kencang, bang, langsung relax. Jadi kalau dicepetin seolah-olah kayak ditarik. Kayak ditarik. Padahal enggak. Langsung relax. Kejang, relax. Dalam ilmu Jeet Kune Do itu disebut Fajin, dari kejang ke relax. Jadi pukulan itu saya ingetin lagi, mumpung masih awal ya. Pukulan itu terletak pada hentakan pinggang, ya, hentakan pinggang, lontaran bahu, ya, lontaran bahu dan lengan. Oke, lengannya itu mencakup otot tricep sebagai gaya pegas. Jadi 3 ini jadi 1. Oke, yang kiri juga sama. Oke. Apa yang terjadi bila bahu tidak bekerja? Daya pressure-nya berkurang. Yang harusnya bisa. Paham ya? Jadi seperti itu. Oke, sekarang yang harus kalian pahami lagi yang kedua adalah one line, cross line, and then center line. Maksudnya begini. Sekarang kalian posisi standby, depan kamera, ya. Kanan kalian di depan. Nah, sisi kanan kalian, sisi kanan saya bertemu dengan sisi kiri kalian, ya, itu disebut one line, 1 garis. Oke. Nah, kalau sisi kiri saya ketemu sisi kanan kalian, itu 1 garis. Maksudnya adalah ketika kalian pukul saya dengan tangan kanan, saya nangkis pakai tangan kiri. Kan ketemu tuh, 1 garis, one line. Paham ya? Ketika kalian nendang dengan kaki kanan, saya tangkis pakai tangan kiri. Gansal ya, tangkis seperti ini. Oke? Nah, itu one line. Tetapi apabila kalian melakukan hammer fist dengan tangan kanan kalian, lakukan hammer fist ke arah muka saya, kemudian saya nangkisnya pakai tangan kanan, itu disebut cross line. Jadi kalau sisi kanan lawan ketemu dengan sisi kanan kita, itu disebut cross line. Ya kan cross dong, kita ke sana kan. Kalau kanan ketemu kiri, situ one line. Sampai sini paham ya? Ini penting ya. One line and cross line, karena nanti bahasanya seperti itu. Dan yang di tengah ini disebut center line. Bayangin di tengah tubuh, kalau kita taruh tongkat, ya, saya taruh tongkat nih, oke, di tengah. Ini center line disebutnya. Oke. Sampai sini sudah paham? Nah, fungsinya center line itu apa? Ya. Fungsinya center line adalah ketika kita fight tadi, jangan lihat ke mata. Lihat ke center line. Bisa lihat ke tengah dada, bisa lihat ke perut, atau bahkan di antara kaki kedua selangkangan. Kalau kita dalam posisi bawah ya. Nah, fungsinya untuk apa? Saya jelaskan dulu. 4 titik ini terlihat. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mata kalian ke sini ya, ke center line ya. Jadi kalau lawan kalian bergerak seperti ini, otomatis yang keluar ini atau enggak ini. Enggak mungkin dia mukulnya begini atau nendangnya begini. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi mata kalian lihatnya ke sini. Ketika saya begini, maka saya mukul atau nendang. Jawabannya cuma 1, tangan kiri kalian. Paham ya untuk dasar ya? Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita coba ya, kita coba. Jadi tepis luar disebutnya, tangkisannya tepis luar ya. Jadi kalau saya kasih jab, reaksi tangan kiri kalian tepis luar seperti ini. Oke, menepis. Oke, menepis ya. Tapi tidak dilakukan seperti ini. Tidak. Dia menggiring. Oke. Misalkan saya pukul pakai tangan kiri, tangan kanan kalian menepis ke sana. Oke, saya pakai tangan kanan, tangan kiri kalian menepis ke sana. Sampai sini paham ya? Oke, ya. Nah, kalau di Wing Chun itu disebutnya paksal. Ya, paksal. Tapi perbedaannya adalah kita menempel. Ya, kita menempel. Tadi yang saya bilang tidak boleh seperti itu, tapi menggiring. Ya. Sekarang itu 1 ya, kita tes dulu ya, nanti kita akan buktikan teorinya. Oke, stand by. Oke, mata kalian ke center line. Ya, kita tepis luar dulu ya, tepis luar dulu, oke? Oke, yuk, tangan kiri.
Oke, kiri. Oke, tangan kanan kalian. Matanya ngeliat ke center line. Perhatikan baca posisi body language-nya. Ya. Yo, kanan kalian. Kiri kalian. Kanan kalian. Yo, kanan. Oke, kanan. Oke, sekarang kita coba random ya. Kalian bergerak. Oke. Ingat, bukan, tapi digiring. Oke, paham? Siap ya, kita random. Mata kalian ke center line. Kita belajar tepis luar dulu. Siap ya? Stand by, 1 minute. Siap ya? Oke, stand by. Yuk, baca. Ya, dia mau gocek tetap aja endingnya pasti kelihatan. Nah, tapi kalian harus tenang. Kalian harus tenang. Oke. Yo, baca terus. Terus, fokus. Yo, kita makin cepat ya. Ayo dilihat. Ya, digocek itu. Lihat endingnya ya. Respon. Terus, respon. Oke, 1 minute. Terus, fokus. Fokus. Good. Fokus. Fokus. Fokus kamu. Oke ya, cukup ya. Ya. Jadi itu mengenai tepis luar. Tepis luar ya. Nah, sebelum kita istirahat, nanti kalian coba buktiin teori ini. Suruh anggota keluarga kalian, siapapun yang paling kuat tenaganya. Oke. Lakukan dia tangannya seperti ini, ngepal. Oke, ke depan. Ya, lakukan dia tangannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalian dorong tangan dia ke sini. Kalian dorong tangan dia ke sini. Dia harus nahan. Ya, saudara Anda atau adik atau siapalah ya, dia harus nahan. Jangan mau didorong ke kiri, jangan mau didorong ke sini. Dia lawan. Oke? Nah, kalian dorongnya pakai tangan sini, one line ya. Pakai tangan kiri berarti kan, kalau dia pakai tangan kanan, kita pakai tangan kiri. Dorongnya. Tetapi kita dorongnya nggak pakai telapak tangan. Kita dorongnya pakai kelingking di bagian sini nih. Oke, dorong pakai kelingking ke daerah sini, oke? Jadi kalian dorong dia pakai kelingking sana. Sampai dia bergerak, itu akan membuktikan bahwa menangkis tidak membutuhkan tenaga besar. Apa yang terjadi ketika kita menangkis dengan tenaga besar? Nge-freeze, matung. Maka serangan berikutnya, kita tidak akan bisa menangkis. Silakan dibuktikan, oke? Oke, kita istirahat dulu. 1 menit. Cloudy skies and lips of fire and stars between these two worlds. You try to find your own. I try to run, try to hide. I needed to survive. Heard you in the rain. Will you always be there? The last thing you said. Ya, siap lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita sekarang akan menangkis dengan tangkisan ini. Kalau di Wing Chun disebutnya gansao ya, tangkisan kaki ya. Kalau bahasa Wasido itu motong serangan kaki, potong serangan tangan ya. Kita sebetulnya tidak ada menangkis atau menepis, kita tidak ada. Kita memotong. Nah, karena masih pemula atau beginner, jadi kalian harus bisa baca serangan dulu dengan bagus
ya. Ketika kalian bisa baca serangan dengan bagus, maka kalian bisa teknik memotong. Oke, kalau kita tidak bisa baca serangannya, gimana kita bisa motong? Itu logikanya. Ya, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa membaca serangan dengan baik. Ada 3 hal yang paling penting untuk mensupport hal itu. Ya, ketiga hal ini penting. Kalau 3 hal ini tidak bisa kalian kuasai, maka kalian tidak akan bisa baca serangan dengan bagus. Oke, dan ini yang dilatih dari awal sampai ending. Ini sejatinya bela diri. Yang pertama apa? Ya, untuk membaca serangan. Hal yang dibutuhkan dalam membaca serangan. Yang pertama apa? Kontrol rasa emosi. Yang pertama. Ya, yang kedua, kontrol rasa takut. Yang ketiga, kontrol rasa ragu. Kita menyangkut emosi dulu pertama. Ini penting. Nanti kalau kita sudah terbiasa sparring, ketika kita udah ngenain lawan, itu kita keenakan, akhirnya timbul greget. Dari kita timbul greget, akhirnya karena keenakan nyerang, kita timbul emosi. Nah, ketika kita timbul emosi, kita lupa semua gerakan, tujuannya pengennya nyerang mulu. Nah, di saat itulah terjadi kondisi memaksakan. Lawan mengkanter. Cak. Kalau orang suka ngadu ayam disebutnya pukul budek. Jadi langsung shock kita. Itu kondisi memaksakan. Kita maju terus, tenaga 100%, dia cuma keluarin 30%, berarti kita tekan 130%. Ya, itu di counter. Ketika itu terjadi, maka si panik keluar. Si panik keluar. Oke? Panik, tang. Apa diserang terus, panik. Setelah panik keluar, oke? Akhirnya kita jadi takut. Takut untuk menyerang. Kalau bahasa di atas ring, bahasa kita kalau fight di atas ring, udah down nih, geber terus. Gitu loh, paham ya? Udah down nih, geber terus. Nah, kalau bahasa pertandingan ayam itu, udah kena pukul budak, terusin aja. Kayak gitu, paham ya. Nah, yang ketiga adalah ragu. Ragu. Nah, ragu ini lebih bisa diatasi. Jadi kita udah paham nih, kita udah tahu, udah bisa baca serangan. Oh, bagian itu yang keluar, tapi kok kenapa badannya nggak bisa bergerak? Paham ya sampai sini ya. Nah, kalau takut kita udah nggak usah jelasin, itu tergantung sama mentalitas. Tetapi dari ketiga hal itu masih mending yang takut. Karena yang takut dia bisa mengontrol ragu, dan karena yang takut dia bisa mengontrol emosi. Daripada orang yang emosi. Orang yang emosi lebih cenderung pada overconfidence. Lebih percaya diri. Sampai sini paham? Jadi 3 hal tersebut disebut inner feeling. Oke? Itu adalah inner feeling. Itu adalah konsep yang saya ciptakan di Wasido. Dan kalian harus kuasai itu. Ya. Jadi kita mulai. Siap ya? Stand by. Jadi kalau saya lakukan seperti tadi ya. Kalau saya lakukan jab, kalian tepis luar tangan kanan. Nah, sekarang horizontal nih. Semua serangan horizontal ya, covernya seperti ini. Jadi ini tulang, masukin ke dalam, twist keluar. Catatan, lihat badan saya bagian sini, ini cover ya. Oke, siku harus tetap nekuk, tidak boleh lurus. Kalau lurus kita yang patah. Tapi kalau tetap bengkok seperti ini, dia nendang ke sini, ya entah nendang, entah hook, ya pasti dia yang cedera. Tapi kalau kita yang lurus, kita yang patah, itu diingat. Oke, jadi nomor 1 adalah, coba ikuti, masuk, turun langsung, masuk, turun langsung, setengah aja, jangan sampai full, masuk, turun langsung. Ini udah ke cover. Nah, satu hitungan, langsung, pakai tulang, oke, ya, gitu, ya. Jadi menepis luar. Nah, ini sekarang kita menepis dari dalam. Kalau dari luar kan sini, saya mukul, kalian tepis pakai tangan kanan kan, ini. Kalau dalam kan sini. Nah, ini dari dalam, bukan dari luar, beda lagi nanti ya. Siap ya? Coba ya. Sekarang serangan horizontal jawabannya, oke, karena kita belum mukul muka ya, kita belum target area muka, seperti ini. Oke, seperti itu. Coba digerakin, udah terbiasa. Oke, sekarang kita coba. Matanya lihat center line, stand by. Oke, yuk tangan kirinya, tap. Oke, siap. Tangan kanan, tap. Oke, siap lagi. Yuk, kanan, tap. Oke, tangan kanan kalian ya. Reaksi, ya. Badannya jangan ke belakang ya. Badannya bahu kiri kalau tangan kanan, coba turunin tangan kanannya. Udah, bahu kirinya ke depanin.
Nah, ini yang benar, ya. Jadi, tangan kanannya turun, bahu kirinya ke depanin. Paham? Sampai sini? Bukan begini. Bukan. Nanti nggak bisa motong kalau kayak gitu ya. Bukan begini, ya. Jadi kanannya turun, bareng ya. Turun sama bahu kiri ke depan. Sebaliknya sama. Turun, bahu kanan ke depan. Sudah? Yuk, kita tes. Siap, matanya ke sini. Pelan dulu. Ingat ya. Yuk. Tangan kiri. Oke. Tangan kanan, bahu kirinya ke depan. Oke. Lagi. Good. Oke, 1 minute ya. Yuk, timing ya. Yuk. Kiri. Bahu kanannya ke depan. Lagi. Bahu kanannya ke depan. Oke, tangan kanannya nangkis. Bahu kirinya ke depan. Lagi. Bahu kirinya ke depan. Yuk. Kiri. Ke depan. Yuk. Lagi. Oke. Tangan kanannya nangkis. Bahu kiri ke depan. Tangan kanan nangkis. Bahu kiri ke depan. Good. Yuk. Tangan kiri. Tangan kiri. Oke, good. Yuk. Tangan kanan, bahu kirinya ke depan, jangan lupa. Lagi. Oke. Yuk. Kiri. Nah, lagi. Dirasain gerakannya. Sekali lagi kanan kirinya. Oke, tangan kanan. Oke. Tangan kiri. Good. Kanan. Good. Kiri. Bahunya main ya. Ya, last one. Oke, ya. Dirasain gerakannya. Nangkis. Bahunya ke depan. Bahunya ke depan. Oke. Paham ya? Oke, awas. Ronde terakhir. Saya akan coba acak. Tentunya masih pelan. Kalian coba baca center line-nya. Jangan dilihat tangannya. Saya begini atau begini. Udah, sesimpel itu aja. Oke? Ya, istirahat dulu. 1 menit, go. Sorry if it's too late. Heard you in the rain. Will you always be there? Oke, siap. Di sesi terakhir ya. Nah, sekarang kalian coba baca ya. Saya akan memberikan serangan vertikal. Ini serangan vertikal ya. Kalian baca seperti tadi, tepis luar. Dan saya akan coba kasih serangan horizontal ya. Ini horizontal. Balasannya gimana tadi? Tangan kanan ya. Oke, tangan kanannya turun ke bawah. Oke, tangkisan dari dalam ya. Tangkisan ke bawah dari dalam. Tuh, seperti itu. Oke. Ya, sebelahnya juga. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika saya melakukan hook atau body shot ke arah rusuk, sama jawabannya. Ya, gansau. Ini namanya gansau. Oke. Sama di Jeet Kune Do juga gansau, di Wing Chun juga gansau. Oke. Cuman perbedaannya di kuda-kuda. Ya, nanti aja saya jelasinnya ya. Nanti aja saya jelasinnya. Oke, siap ya. Siap ya, matanya lihat ke sini. 1 menit, coba ya. Saya akan acak, saya nggak akan sebutin kanan dan kiri. Mata kalian lihat ke center line. Stand by. Oke, mulai, go. Ya, fokus, relax. Fokus, relax. Kita masih pelan. Iya, lagi, coba lagi. Bahunya jangan lupa, bahunya kedepanin. Ya, yuk.
bahu kirinya kedepanin, tangan kanannya nangkis. Oke. Yuk. Good. Oke, mohon ini kita masih pelan ya. Baca badannya ya, kanan atau kiri, cuma gitu doang. Ya, kalau kaki dia pasti ada 2 detik. Daripada tangan. Harus bisa dibaca. Ya, baca lagi. Ayo awas. Iya, lagi ah. Nah, begitu. Ayo bahunya mainin ke depan, jangan ke belakang. Nah, tangan kirinya yang nangkis. Bahu kanan ke depan. Oke ya. Jadi tangan kiri nangkis, bahu kanannya ke depan. Oke. Nah, itu ya. Nah, jika misalnya gini ya, contoh ya. Peraturan nomor 1 dalam fight, center line always connected. Center line saya dan center line lawan atau kalian dengan lawan itu harus selalu connect. Maksudnya seperti ini. Seperti yang tadi saya jelasin di sebelumnya. Kita stand fight, ini kan center line saya menghadap ke sana. Betul nggak? Kalau sayanya begini, sayanya menghadap ke sana center line-nya. Paham ya? Nah, ini harus selalu connect. Paham ya? Itu peraturan nomor 1. Kenapa? Kita lihat. Misalnya, ini sparring ya. Ketika, ini kan center line dia nih. Nah, ketika saya nyerang dia punya rusuk, ada beberapa serangan yang begini. Paham ya? Ada beberapa serangan yang seperti itu. Ini center line lawan nih. Oke, nah sedangkan saya pakai tangkisan yang tadi, bayangin tadi kan dia agak ke samping ya, kita tangkisnya begini doang, tetap jebol. Center line kita ke sana, sedangkan center line dia ke sini. Harusnya bagaimana? Harusnya center line kita jangan ke sana, tangkisannya udah benar. Center line dia ke dia, kita konekin center line kita. Maka ini ketangkis. Center line always connected. Nomor 1. Dan nomor 2, berusaha serileks mungkin. Dan fokus hanya baca serangan. Oke? Ya, itu aja yang saya sampaikan. Saya mau ingetin, selamat bergabung di keluarga besar Akma. Tentunya di keluarga besar Bela Diri Wasido. Video ini jangan cuma hanya dilatih seminggu 1 kali. Kalau bela diri self defense itu harus diulang-ulang. Supaya kenapa? Supaya otot ya, memori muscle-nya, memori otot kita itu merekam pola gerakan hingga dia terbiasa dan gerakannya semakin tajam. Yang kita sebut selalu shadow boxing ya. Jadi shadow boxing. Nah, sekarang kan enak zaman kayak begini, udah ada panduan, udah ada digital ya. Kalau zamannya batu dulu kan kita kan ngebayangin ada orang nyerang di depan. Itu shadow boxing. Kalau sekarang kita bisa bikin video seperti ini. Jadi sangat membantu sekali ya. Jadi video ini jangan cuma hanya dilatih 1 kali dalam 1 minggu, kalau bisa minimal 3 kali dalam seminggu supaya badannya terbiasa ketika dia posisi menangkis. Oke? Nah, seperti itu. Terutama gansaunya ya. Oke, jangan lupa rekam video latihan kalian ya. Kemudian kirim ke nomor admin via link YouTube. Jangan lupa itu ada 3 pilihan, ada public, ya kan? Ada private sama unlist. Cek yang unlist. Jadi orang luar nggak bisa lihat, hanya yang dikasih link yang bisa lihat dan bisa download. Ya, seperti itu ya. Jadi dicek unlistnya. Jangan lupa ya. Jadi unlist ya. Oke, itu aja. Satu lagi, ketika kalian rekam dengan kamera, usahakan video materi saya ini digedein suaranya. Misalnya, ini kalian setel di laptop, misalnya di sini laptop, dan ini kamera handphone kalian atau kamera untuk merekam gerakan kalian di sini ya. Jadi kalian ngeliatnya ke sini, tetap gerakannya ke sini, ini kan masih tetap melihat ke sini, oke? Nah, atau menghadap ke kamera, seperti itu. Dan suara yang di sini digedein, supaya saya bisa patokan pas di bagian mananya, untuk mengkoreksinya jadi jauh lebih mudah, seperti itu. Oke, ya, seperti biasa kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lihat bermanfaat. Jangan dijadikan kesombongan. Cuan. Berdoa. Mulai.
Setelah selesai, Chinese. Jawabannya ise ya. Ise. Se. Oke. Lempar hormat. Cuan. Oke, ditunggu video latihannya.